Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi ke Kamis 26 Juni 2025 ya. Video ini nggak mungkin tayang jam 11 hari ini, pasti meleset karena di sini sudah setengah 11 kesiangan syutingnya guys. Kebangetan rajin hari ini, aku nggak tahu kayak awaknya ngerentek, badannya lagi ngilu-ngilu, tapi kayak ada semangat gitu guys. Jadi bawaannya mau aktivitas aja gitu. Makanya nih pilih selesaikan dulu syuting, nanti mungkin istirahat sebentar, terus prepare lagi gitu. Rasanya kayak ada power tertentu yang bikin kita tuh jadi semangat gitu loh guys. Yang penting, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, tetap prasangkanya baik, doanya baik. Semoga semuanya juga berujung dengan kebaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Apa itu? Oh, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang baru atau yang lama. Untuk yang mungkin sudah sering nonton tapi belum subscribe, mungkin juga berkenan atau mau subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya, izinnya jolali guys. Nah, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Nge? Terima kasih banyak orang baik. Semangat buat kita ya. Semoga di malam pergantian tahun. Ya bener dong, ini hari kita sudah mau masuk bulan tahun baru Hijriyah. Jadi harapan kita ke depannya ya, yang jelek dibuang di hari ini, besok sudah dengan hari yang baru, dan harapannya semoga semuanya besok juga baik ya. Apapun itu, semoga semuanya baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Mas Tulus ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah banyak saya doa pagi-pagi, saya doakan selalu buat teman-teman semua, pokoknya yang terbaik, apapun itu semoga Allah perbaiki ya. Yang sekarang mungkin sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya perkara yang belum baik, misalnya soal keuangan, rumah tangga, usahanya lagi sepi, atau apapun yang sedang kurang baik tadi, Mas Tulus doakan semoga segera Allah perbaiki. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya dan Allah lunaskan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah Mas Tulus janjikan tadi pagi, bahwa hari ini kita akan bahas video terkait dengan intuisi tanggal 26 bulan 6 2025. Kita akan lihat intuisi nanti secara kerezekian, keuangan, kemudian kesehatan, sampai ke segi musibah. Ada apa saja nanti kita akan lihat ya saudaraku ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, besok sedekah nasi box
box meskipun sudah cukup, tapi apabila teman-teman masih pengen nambahin ya, kalian masih boleh apa meneh anggere wong syuting senengane cangkemin dombleh trondeli. Teman-teman yang mungkin masih ingin berkenan ikutan, silahkan cek kolom deskripsi. Mas Tulus juga masih minta doanya. Kira-kira besok bisa tambah nggak ya daripada biasanya? Boleh, teman-teman yang masih pengen nambahin rekeningnya BRI di kolom deskripsi. Minimal transfernya 12.000 satu nasi boxnya ya. Oke, selebihnya terserah kalian. Mau berapapun boleh. Rekeningnya di kolom deskripsi BRI atas nama Tulus Rianto. Nah, kalau sedekah bumi insya Allah kita akan gelar di tanggal antara 25-26 Juli insya Allah ya, kalau Allah izinkan. Sedekah buminya masih Mas Tulus kumpulkan juga dari donasi dari teman-teman semua. Kalau sedekah nasi box di deskripsi, kalau sedekah bumi di mana Mas Tulus saya pengen bantu sedekah bumi, cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto ya. Kalau BRI itu minimal 12.000 karena satu nasi boxnya harganya 12.000. Kalau teman-teman yang mau bantu sedekah bumi yang di BNI itu tidak ada minimal maksimal, Rp1.000 pun juga tidak masalah. Nggih, matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali. Sesuai dengan anjuran Eyang, kita hari ini sama besok diharuskan sedekah. Pokoknya keluarkan rezekimu, gak ketang cuma Rp1.000 buat sedekah ya. Kalau mau lewat nasi box juga boleh, silahkan transfer 12.000 aja kan sudah sedekah namanya. Jadi kalau misalnya pokoknya di sini Eyang tadi ngasih penegasan, mau kaya, mau miskin, mau punya, mau enggak, setidaknya harus ada yang kamu keluarkan sebagai wujud sedekah tolak balak buat kamu di bulan Suro ini, di tahun baru Hijriah ini ya. Oke, inget ya, mau ngasih pengemis Rp2.000, yang penting wis metu. Bukan soal jumlah tapi soal kemauan. Baru ini yang nyuruh sedekah tapi diharuskan. Bahkan yang bilang untuk yang nggak punya sekalipun, cari cara gimana biar kamu bisa sedekah, biar kamu bisa mengeluarkan penyakit dalam tanda kutip yang disebutkan Eyang ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berkenan membantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Amin. Sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah, kabul. Semoga Gusti Allah berkahi teman-teman yang bersedekah, Allah berkahi usahanya, usianya, dan juga keluarganya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih ya. Ada yang nanya, Mas Tulus sekarang kan live terus, jarang buat konten, apakah minyak bidara ada? Karena Mas Tulus nggak pernah nyentil. Oh ya, aku suka lupa ya guys, kalau live gitu tuh suka nggak apa, suka ya memang live itu kan apa adanya, kondisi yang apa adanya, real time. Apa yang mau tak omongin ku ya kuwi ngono loh guys. Nggak kayak gini kan sudah direncanakan nih nanti menit pertama begini, kita sudah sudah di luar kepala kalau sudah yang model reguler begini. Cuman kalau live itu memang Mas Tulus jarang nyebut soal minyak bidara ya, kadang lali ya, memang apa enenge wae soalnya nggak dibuat-buat. Kalau live itu seapa adanya, bisa tengah malam, bisa mau maghrib, bisa subuh-subuh ya, pokoknya nggak genah pokoknya. Kalau kayak gitu kan spontan, jadi kadang-kadang suka lupa. Tapi stok minyak bidara banyak kok ya. Kalian yang mau pesan silahkan tonton dulu video packingnya, pahami manfaat fungsinya, cara pakainya, harganya berapa. Setelah itu WhatsApp aja ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kira-kira mau pesannya berapa ya. Alamatnya jangan lupa, nomor HP-nya bisa dihubungi. Kemudian kalau memang ada nomor rumah, ada RT RW juga dicantumkan ya. Oke. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan tentunya manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. 26 Juni 2025 bertepatan dengan malam satu suro. Hahaha. Ada apa hari ini? Hahaha. B aja sih. Aku tuh sering banget bikin edukasi sama teman-teman. Jadi bulan Suro itu tuh nggak seseram atau
ekstrim mitos-mitos yang beredar kok guys. Jadi nggak, ya emang kita disuruh tidurnya jangan malam-malam, ya suruh tirakat, suruh memperbaiki diri, suruh zikir, suruh mendekatkan diri kepada Tuhan, kan nggak salah ya. Namanya kita di awal tahun, alangkah bagusnya di awal tahun Hijriah ini kita perbaiki diri kita, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan ke depan selama tahun yang sekarang Allah berikan keberkahan. Makanya dilarang tidur sore gitu. Jadi nggak ada yang serem sebetulnya, biasa saja. Nggak ada juga kayak banyak setan, banyak jin yang berkeliaran, katanya ada gerbang yang terbuka dan seterusnya. Pengetahuannya kurang jauh kalau sampai hal-hal seperti itu dijadikan sebagai apa ya, mitos-mitos yang menakut-nakuti orang. Jadi kalau memang ada aktivitas peningkatan mereka di dunia gaib, itu ada aktivitas, ya saya jawab juga iya. Cuma kalau sampai semenyeramkan itu juga enggak sih sebetulnya. Makanya nanti besok kita sambil nunggu tim masak ya, kita besok live aja jam 9 pagi ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mitos bulan Suro atau bulan Muharram ya. Siapkan apa aja mau kalian tanyakan. Besok Mas Tulus Q&A, tulis di kolom live chat atau nanti saya akan buat postingan di YouTube. Kalian boleh tanya di situ atau nanti cek story IG-nya Mas Tulus ya. Oke? Terima kasih banyak. Jadi nggak usah penasaran-penasaran lagi. Kita boleh percaya dengan tradisi, dengan kebudayaan, tapi harus sedikit lebih logis ya, supaya kita menjadi manusia yang lebih lebih smart dalam tanda kutip loh ya. Tapi beberapa sisi memang ada mitos-mitos yang menurut saya pribadi, setelah saya cari tahu secara mata saya pribadi, ada yang memang tidak sesuai dengan mitosnya ya. Oke, kalau gitu kita geser langsung ke angka 26 Juni 2026. Apakah ada hal-hal baik yang masih bisa terlihat secara kerezekian? Jawaban saya betul. Alhamdulillah 26 ini saya melihat ada, dalam tanda kutip, ada perbaikan rezeki di mana sumber 26 ini merupakan sumber air, dan juga 6 itu adalah ada semacam pintu yang terbuka dan untuk mengunci sesuatu. Sehingga intuisi terbaiknya, kalau Eyang berkata kita diwajibkan sedekah, menurut saya juga relate, karena secara kerezekian juga sama. Rezekinya atau hokinya rezeki kita sekarang adalah rezeki untuk masa datang, alias menabung, alias investasi. Jadi pemasukan akan seperti apa Mas Tulus? Sedikit ada perbaikan. Menurut saya sedikit ya teman-teman. Jadi kayak alhamdulillah, harapan Mas Tulus mudah-mudahan teman-teman yang lagi kesulitan sekarang entah dapat rezeki dari mana. Makanya Mas Tulus Eyang mengingatkan kita untuk wajib bersedekah berapapun jumlahnya. Yang penting kamu punya kemauan. Ya, dengan keadaan apapun diwajibkan mengeluarkan sesuatu antara hari ini sama besok. Eyang ngasih clue-nya cuman kayak gitu ya. Dan intuisi yang saya baca lewat angka 26 juga sama. Intuisinya hoki, peningkatan rezeki ada, pemasukan ada, tapi hokinya adalah ketika uang yang kalian dapatkan tadi kalian bekukan, kalian tabung atau kalian simpan untuk investasi, beli emas misalnya, beli tanah, beli sesuatu yang beku alias sesuatu yang tidak mudah dijual. Kalau toh untuk tabungan atau deposito, minimal itu adalah 6 bulan hokinya. Jadi tabungan untuk jangka panjang. Kalau kalian mau ngambil deposito, Mas Tulus saya punya rezeki nih baru dapat, saya masukkan deposito cuma 3 bulan. Siapa tahu nanti saya butuh duit. Itu tidak termasuk dalam kategori hoki. Kalau mau dikategorikan hoki, minimal itu 6 bulan. Jadi hokinya adalah rezeki yang dikunci, rezeki yang tertabung atau tertutupi atau dikunci atau ditutup rapat. Makanya tadi Mas Tulus bilang, kalau kalian mau beli emas, mau beli tanah dan seterusnya yang memang dijadikan aset, boleh-boleh saja. Justru secara kerezekian jualan masih dalam tanda kutip
kurang rame banget, kurang hoki banget buat jualan, tapi pemasukan ada. Alhamdulillah ada peningkatan daripada sebelumnya secara kerezekian. Jadi mumpung ada, jangan lupa sisihkan satu, tetap ditabung untuk jangka panjang. Yang kedua, jangan lupa sedekah itu dalam tanda kutip. Sekali lagi dasar wajibnya itu adalah yang disampaikan Eyang ya, bukan dari dasar agama. Kok dia nanti teman-teman nganu lagi apa, Mas Tulus nih musyrik nih, Mas Tulus nih, masa sedekah diwajibkan bagi yang nggak mampu gimana ya, pokoknya intinya kudu enek sing mbok tokke, intinya gitu aja. Dan wajib ini dalam tanda kutip versi saya, versi Eyang, bukan dari segi pandang agama. Oke, digaris bawahi ya teman-teman. Jadi secara kerezekian sih akan ada peningkatan teman-teman, khususnya buat teman-teman yang punya tanggal lahir genap. Amin. Saya tanggal lahirnya genap. Akan ada peningkatan rezeki, akan ada jalan rezeki, meskipun kalau dibilang besar, meskipun kalau dibilang ini akan menutupi, tidak, tetapi setidaknya ada peningkatan di balik di balik sesuatu yang dalam tanda kutip daripada sebelumnya. Jadi kalau kemarin mungkin sulit mendapatkan jalan, setidaknya ada jalan meskipun tidak langsung selesai. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang punya tanggal lahir genap ya. Tetap semangat tentunya. Hari ini ada clue atau tanda yang hoki buat kalian yang punya tanggal buat tanggal lahir genap. Sorry guys, aku tiba-tiba kadang-kadang suka oleng, tiba-tiba suka apa gitu, jadi nggak enak rasanya. Cuman aku tetap harus profesional buat konten buat kalian kan. Belum lagi dengerin celotehane condol ya, jadi tambah lagi cerondol ngoceh, awakku tiba-tiba ngliyeng, apa punggungku iki koyok di gambloki bocah ono 200.000 ketoke, berat banget. Badan tuh kayak ada daging nempel gitu loh guys, di bawah apa, di atas pinggul tuh kayak ada daging, terus di sini tuh kayak ada bocah-bocah yang lagi begitu. Jadi ya gimana ya, nggak enak, tapi ya udahlah, tak nikmati ya. Semoga ada hal baik buat aku. Sampai mana tadi, intinya adalah secara kerezekian ada peningkatan. Jadi kalau kalian yang sekarang mungkin selama ini yang punya tanggal lahir genap khususnya ya, mungkin selama ini agak sedikit kesulitan dalam menyais rezeki baik untuk makan dan seterusnya, sepertinya akan ada peningkatan. Amin ya. Yang hoki apa Mas Tulus? Semua jenis rezeki Mas Tulus gambarkan hoki di sini karena ini gambarnya universal ya, air wujudnya. Jadi bisa kemana saja, bisa lari kemana saja. Kalian mau jual makanan, mau jual properti, mau jual elektronik dan seterusnya, semuanya masih hoki-hoki saja. Saya tidak melihat ada sesuatu yang kurang baik di balik hitungan angka terkait dengan kerezekian. Mau model usaha apapun masih hoki-hoki saja. Cuma kalau di garis bawahi lagi, diambil garis lurus, yang paling hoki apa? Makanan. Makanan masih hoki ya. Usaha perkebunan, peternakan ini sepertinya juga sedikit ada peningkatan, tapi hanya sedikit, tapi perlu juga ditingkatkan kewaspadaannya, tetap hati-hati tentunya ya. Itu secara keuangan, usaha apa saja boleh, keuangan sudah ada peningkatan meskipun sedikit ya. Secara percintaan 266202 ada hal yang mengerikankah di balik angka 26622025? Jawaban saya betul. Rasanya angka 2 di sini itu angka 2 yang penuh dengan apa? Diam-diam, dengan kata-kata yang dirahasiakan, dengan simbol-simbol sesuatu yang secret, privacy. Jadi hati-hati untuk kalian-kalian yang lagi main-main menduakan pasangan kalian. Siap-siap kebongkar, siap-siap ketahuan ya. Mumpung belum ketahuan, mendingan diputus jaluk ngapura karo bojone. Oke, daripada nanti keburu ketahuan. Perselingkuhan merupakan simbol terkuat yang muncul di balik angka 26 Juni 2025. Ya, perselingkuhan secara diam-diam. Simbolnya itu dekat, simbolnya itu diam, simbolnya itu tertutupi, sehingga mungkin kalian nggak akan sangka. Ternyata ini nauzubillah min zalik. Misalnya saya sama Tika sudah saya anggap adik saya sendiri, tiba-tiba saya sama Tika bisa selingkuh, nauzubillah min zalik. Hal-hal seperti itu yang nggak akan kita sangka-sangka. Jadi
Wujud ipar adalah maut, saudara adalah maut, teman adalah maut. Ini wujud yang nyata sekali di balik angka 26. Jadi hati-hati, boleh ngasih kebebasan ke pasangan kita, ke teman-teman kita, tetapi harus juga diingatkan dengan kontrol. Kalian laki-laki dan perempuan harus jaga marwah pasangannya masing-masing, harus tahu batasan, oh aku sudah beristri, oh aku sudah bersuami, harus ada yang dijaga. Karena perselingkuhan justru disebabkan atau dengan orang terdekat. Di sini dari angka 26 lumayan menjadi konflik. Ya, jadi soal percintaan untuk yang sudah menikah sepertinya siap-siap digonjang-ganjing dengan prahara rumah tangga yang berdasar dari perselingkuhan. Setelah perselingkuhan ada KDRT di sini, hati-hati teman-teman ya. Perempuan-perempuan kalian harus tahu kalau kalian sudah melihat kekerasan dalam rumah tangga ini sudah masuk ranah kriminal, kalian harus tegas. Oke, jangan mau kalau laki-laki sayang sama kalian, gak akan mungkin kalian dipukul. Kalau laki-laki itu menghargai seorang perempuan, gak akan dia melukai perempuan. Kalau laki-laki menyadari ibunya adalah sosok perempuan, semarah-marahnya tidak akan menyakiti hati perempuan. Jadi kalau sudah ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan ini sudah masuk ranah kriminal, sampai berdarah, sampai lebam, sampai luka, jangan lupa divisum, kemudian laporkan ke pihak kepolisian. Meskipun itu suami atau pasangan kalian, ini bisa dipenjarakan. Maaf, kadarnya kalau sudah kekerasan ini sudah susah teman-teman. Ada yang bilang, kalau orang yang suka mukul sama orang yang suka selingkuh, yang bisa menyembuhkan, itu hanya tangan Allah. Saking sudah bahayanya. Jadi, nggak usah dipaksa dengan alasan anak, dengan alasan apa, toh nanti ujung-ujungnya kita sakit hati, kemudian psikis kita sakit. Kalau bisa jangan. Cuma kalau misalnya masih diambil titik terang, cari orang yang ya memang Allah benci dengan perceraian. Tapi kalau kalian sudah melihat ranahnya sudah menyakiti, ini sudah kriminal, ini sudah bikin kalian nggak nyaman, atau kalian jadi sakit psikis hanya karena alasan demi dalam tanda kutip nama keluarga, sepertinya kalian harus berani speak up. Kenapa Mas Tulus sampaikan seperti itu? Nanti kita akan geser dari segi penyakit, kalian akan paham ya. Jadi soal pernikahan ini untuk percintaan untuk yang sudah menikah sepertinya konfliknya akan lumayan ya. Dari soal perselingkuhan, kemudian soal rasa bosan ke pasangan, tadi juga muncul siklus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang terakhir ini yang agak fatal ya. Karena simbol perselingkuhan ini jadi muncullah simbol perceraian yang lumayan banyak. Jadi hati-hati. Maaf, saya tidak pernah menyarankan kalian bercerai, tapi kalau sudah keterlaluan karena kita tinggal di negara hukum, daripada nanti kita sengsara, ada yang lecet badan kita, psikis kita hancur sakit, mendingan speak up. Jangan, semoga speak upmu tadi bukan sampai ngarah ke perceraian, tapi menyadarkan pasanganmu. Semoga seperti itu ya. Cuman kalau sudah speak up, sudah disadarkan tapi ternyata nggak sadar, ya berarti mungkin Allah menunjukkan bahwa kamu harus seperti ini menentukannya. Ngapunten ya teman-teman, tapi itu pesannya. Nah, buat yang belum menikah, bagus Mas Tulus. Justru sebaliknya, intuisi percintaan dari garis tangan atau teman-teman yang belum menikah, ini justru bagus. Khususnya buat teman-teman yang punya tanggal lahir genap. Yang punya tanggal lahir genap mungkin kemarin sudah ngobrol sama orang tuanya, sama mertuanya, sudah mengarahkan ke obrolan-obrolan yang penting atau serius. Sepertinya ini waktunya kalian mendekat kepada posisi yang seharusnya, di mana menjajaki rumah tangga lebih jauh lagi, lebih sigap lagi, lebih kuat lagi. Kalau sudah nekat, ayo bismillah. Ya, karena Mas Tulus melihat intuisinya bagus. Mau ngelamar, mau ngajak pacaran, mau ijab kabul, bahkan semuanya hoki. Bagus sekali buat teman-teman yang mau menikah atau yang lagi pacaran atau yang belum dalam tanda kutip belum resmi ya. Jadi kalau teman-teman yang belum menikah justru bagus, tapi yang sudah menikah ini agak kurang bagus. Relate dengan yang Mas Tulus sampaikan, kenapa Mas Tulus bilang jangan sakiti psikis kamu hanya karena mempertahankan rumah tangga. Kita akan geser langsung ke
segi intuisi kesehatan. Yang terkuat yang kita baca di angka 26/6/2025 ini yang terkuat penyakitnya adalah penyakit kejiwaan, penyakit psikis, penyakit mental. Itu yang terkuat yang saya baca di sini. Jangan pendam masalah, jangan pendam emosi, boleh luapkan asal untuk meredam, bukan untuk menyakiti orang lain. Beda lek misale kowe iki tiba-tiba ngetok ke amarahmu ning ngarepe bojomu, cak-cuk, sasu-sasu, jangan. Tapi luapkan dengan cara lain. Tapi jangan ditahan. Karena ini pertama kali sepanjang saya melihat intuisi di mana intuisi sakit kejiwaan lumayan full power ini di sini. Ya, di angka 26. Jadi akan banyak orang-orang yang dalam tanda kutip mentalnya gagal, kemudian sakit jiwa bahkan mengarah ke ODJ, itulah pokoknya lah ya. Aku kalau ngomong ODJG itu suka salah-salah, wis pokoknya kuwi. Jadi mengarah ke situ, jadi hati-hati betul. Ini pertama kali loh guys, aku mengutamakan segi kesehatan dari situ. Ya dari angka mengarahnya ke situ. Jadi di dalam hati. Makanya saya bilang, kalau perempuan penakut harus berani speak up. Kalau laki-laki khususnya, apalagi laki-laki, kadang-kadang ada loh, KDRT yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Bahkan kemarin saya dengar ada kabar, seorang suami sama istrinya sendiri. Kalau tidak salah di Jombang apa di mana gitu. Aku dapat info dari teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini masih perlu dijadikan kehati-hatian. Jaga psikis kita ya. Jaga mental kita. Kayak saya sekarang. Kalau saya pikirkan rasanya kayak ya Allah, uang kita sudah cari bertahun-tahun, kita sudah siapkan, kita sudah tabung, ternyata cuma habis buat nalangin orang yang nggak tahu uang itu akan kembali atau tidak kepada kita. Jujur kalau saya sekarang berharap sama Allah cuma satu. Saya cuma minta tenang. Jika itu rezeki saya, semoga dengan cara apapun Allah akan kembalikan ke saya. Hanya itu saja. Tapi jika memang Allah tidak berkehendak, itu jadi hak saya, anggaplah apa yang saya lakukan meskipun ya Allah wes berang-berang tahun nabung cuma habis buat itu, ya berarti Allah belum menghendaki saya punya rezeki itu, udah gitu aja. Saya nggak mau terlalu pusing. Apalagi berhadapan dengan manusia-manusia yang sifatnya 11-12 sama Dajjal. Jadi, nauzubillah min zalik. Jadi saya nggak mau terlalu berpikir seperti itu. Makanya teman-teman bilang, Mas Tulus kuat, Mas Tulus kuat, Mas Tulus pasti bisa melewati semuanya. Saya justru sakit hatinya bukan dari segi uang yang saya habiskan. Bukan dari harta yang saya habiskan. Tetapi justru dari psikis saya. Kenapa orang terdekat yang menyakiti saya? Itu toh. Jadi saya ini orangnya nggak tegaan. Mau galak, mau tega, mau lapor polisi itu bisa sebetulnya. Cuman saya tidak setega itu. Saya nggak bisa melakukan itu. Tapi saya pengen melakukan. Saya pengen marah tapi saya tahan, tapi saya kasihan. Ngerti nggak rasanya? Nggak enak kan? Psikis saya akhirnya yang kena. Jadi kalau kalian pikir kemarin saya itu pusing gara-gara uang, salah. Saya itu justru pusing ngelawan tubuh saya sendiri. Saya melawan diri saya sendiri. Karena saya harus nggak ngerti, saya harus gimana? Ngelawan diri saya sendiri tadi. Di sisi lain saya harus marah, saya harus luapkan, tapi di sisi lain saya nggak tega. Melihat orang lagi hamil gede kayak gitu, meskipun mulutnya jelek, meskipun dia mulutnya jahat, tapi dulu saya pernah minum air di rumahnya untuk menahan dahaga saya. Jadi kayak yang astagfirullahaladzim. Kalian nggak mungkin ada orang yang pernah seperti saya, tapi semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu, kalau emang rezeki saya bisa kembali, amin, masih punya hak saya. Jika tidak, silahkan mau dibawa mati, mau dibawa kemana, itu urusan kamu dengan Allah. Saya sekarang sudah seperti itu. Sekarang mendingan saya cari solusi gimana caranya. Kalau ada teman-teman yang bilang, jangan dibayar Mas Tulus, jangan dibayar. No. Hutang bagi saya tetap harus dibayar. Meskipun ada dalam tanda kutip versi kalian kan yang hutang bukan Mas Tulus. Tapi itu atas nama saya. Dan kemarin aku diajarin sama teman-teman buat ngasih tahu nih, call udah begini, tagihan kamu jelek nanti di bank begini. Aduh. Aku sudah, pokoknya ngene wae, jaluk itu tolong karo Gusti Allah siji. Sehat badan kita, psikis kita. Sama dengan saya pribadi. Tak selipkan keluh kesahku itu biar jadi pandangan kalian saja.
supaya kita lebih bisa menjaga diri kita, bahagiakan diri kita, perkaya diri kita. Kalau kita udah kaya, teman-teman bakal nyari kita. Simpelnya begitu. Tapi bukan berarti menuhankan harta ya, cuma memang diri kita harus bahagia. Oke, pertama kali saya menyampaikan psikis ini harus dijaga secara kuat. Akan banyak orang gendeng, akan banyak orang-orang sakit mental hanya gara-gara menahan sesuatu. Makanya saya nggak mau nahan-nahan. Artinya saya tetap meluapkan tapi saya nggak mau jadi orang jahat. Kalau memang rezeki saya akan kembali, jika tidak, Allah punya perhitungan sendiri untuk mereka. Jadi ya itulah, Allah akan cari cara juga untuk ngasih rezeki balik ke kita. Kalau tidak dimakan sama dia, ya kan jadi urusan juga antara dia dan Allah. Sudah, itu saja. Jadi sekarang kita bahagiakan diri kita ya. Sakit masih soal flu, batuk, itu juga medis masih potensial sekali terjadi. Hati-hati teman-teman yang punya riwayat-riwayat penyakit yang terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang mungkin biasa-biasa saja berkaitan dengan virus. Ini juga muncul ya. 26 ini simbolnya diam ya, air yang diam-diam atau ya sesuatu yang bisa tiba-tiba terjadi sama tubuh kita. Kayak kita nggak minum es tiba-tiba kita pilek. Kayak kita tuh nggak kemana-mana tiba-tiba kita sakit. Jadi hal-hal seperti itu harus dijaga. Ya, penyakit juga menurut saya penyakitnya ringan-ringan saja, tapi justru yang harus diperbaiki tadi adalah penyakit psikis kita, kejiwaan kita. Itu yang harus kita bentuk supaya kita terhindar dari gangguan mental dalam tanda kutip bahkan mengarah ke gendeng atau maaf bahasa kasarnya gila tadi. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan yang lagi sekarang kondisinya apapun. Ya boleh kita nangis, boleh kita teriak, boleh kita marah, boleh kita emosi, boleh kita kesal dengan kehidupan kita. Tetapi semoga Allah tidak menjadikan kita manusia-manusia yang rugi karena mentalnya rusak hanya gara-gara perkara kehidupan. Amin. Semoga Allah luaskan itu ya. Amin. Secara kesehatan Mas Tulus masih melihat itu. Kemudian juga sama dengan angka-angka yang saya lihat sebelumnya, masih ada simbol pegal, ngilu, linu. Di sini hati-hati. Ternyata masih ada simbol itu teman-teman, dan aku juga lagi ngerasain. Apalagi bareng dengan siklus bulan Suro. Aduh, rasanya sesuatu sekali guys. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian sakit yang ada di organ tubuh kita, baik dari mulut, hidung, telinga, mata, maaf, alat reproduksi juga masih potensial sekali terjadi. Waspadai virus ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi merebak A, B, C, D, E, F, G, ini juga perlu hati-hati. Karena simbolnya ada yang muncul dari hewan lagi. Hati-hati, 26 kali ini saya melihat ini tidak ada perputaran atau rotasi antara hewan ke manusia atau manusia ke hewan, tapi justru hanya dari hewan ke manusia. Nauzubillah min dzalik, flu burung, flu babi, terus ada mungkin hewan nyamuk dan seterusnya. Ini hati-hati juga. Kita sudah masuk musim kemarau teman-teman, meskipun masih tiba-tiba hujan. Di tempat saya tulang bawang banjir, di tempatnya Mas Tulus tuh kemarin viral masuk TV karena ada hajatan yang kebanjiran, dan aku juga baru tahu beberapa jam yang lalu setelah teman-teman share, dan agak lumayan mengagetkan di mana di sini sudah mulai panas, tidak terlalu deras hujannya, tapi ternyata di sana tiba-tiba air menggenang. Ini salah satu hal yang perlu dijadikan kehati-hatian. Kalau cuaca tidak menentu seperti ini, apalagi terbawa siklus Suro ya, teman-teman yang punya kelebihan pasti akan goncang, ditambah dengan siklus cuaca, jadi akan lebih parah lagi. Jaga kesehatan ya tentunya ya. Minum air banyak, air putih yang banyak, kemudian juga konsumsi makanan, jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu asin, jangan yang terlalu manis, jangan yang over-over ya, oke? Yang standar-standar saja, terus jangan berlebihan. Itu tips dari Mas Tulus ya. Dari segi musibah di sini apa yang Mas Tulus lihat dari angka 266 2025? Air, elemen tanah, dan juga angin. Masih 3 hal ini yang jadi dominan. Ya, masih 3 yang jadi dominan. Cuma yang harus kita syukuri adalah intuisinya pendek. Intuisinya tidak panjang. Jadi mungkin air hanya ada sampai betul-betul di 26 ya, 27, 28, 29, 3 tanggal 1 Juli saja itu rasanya sudah kecil ada airnya. Nanti 2 ada air, 3 tidak. Cuman sudah mulai kering, sudah mulai kemarau. Jadi ini walaupun intuisinya cukup mengerikan ya, ada air yang cukup melimpah, tapi di akhir bulan ini saja secara hitungan intuisinya pendek, tidak panjang. Jadi mungkin mentok sampai tanggal 30 atau 31 kalau ada.
Ya, sampai di akhir bulan Juni saja. Air yang melimpah ini lama-lama akan mengering, akan tipis, akan tipis, akan tipis. 7 itu kebanyakan kering, 8 kita sudah mulai masuk air lagi. Agak aneh ya guys ya. Musim hujannya sering, kemaraunya tipis, tapi ada air lagi di angka 8 atau di bulan 8. Ada apa dengan Nusantara kita? Ada yang nggak beres nih kayaknya ya. Jadi perlu diwaspadai juga dengan gelombang. Hati-hati, di sini 26 itu gambarnya juga mengarah ke gelombang tinggi. Air yang meluap dari laut, dari langit ya, dari beberapa tempat, baik itu bendungan dan seterusnya, masih ada potensi sekali terjadi. Banjir juga salah satu hal yang muncul. Kemudian elemen tanah yang kedua juga Mas Tulus perhatikan di sini. Longsor, kemudian tanah bergerak itu sudah lambat laun akan berkurang. Yang terkuat kali ini adalah gempa dan juga gunung erupsi. Kalau yang saya baca dari angka 266, 2025, karena sekarang juga gempa-gempa di beberapa sisi ini sama gunung-gunung yang erupsi itu secara mata halus ya, kita lihat ada beberapa leluhur kita tuh yang sedang menempuh sesuatu tapi digelarnya di gunung gitu loh guys. Jadi ada aktivitas di gunung tersebut karena memang ada aktivitas yang dilakukan. Jadi gunungnya juga beraktivitas akhirnya. Cuma yang terkuat meskipun saya perhatikan gunung sama gempa, yang paling pasti kita waspadai adalah gempa bumi. Yang paling kita waspadai karena di sini akan begini sistemnya ya. Dan ini intuisinya panjang kalau untuk gempa ya. Tadi air kan mepet, air kan pendek. Cuman kalau gempa ini panjang. Bahkan di tanggal 1, 3, 5 itu hampir di semua tanggal di bulan Juli ya. Bulan depan Mas Tulus melihat ada potensi ke gempa. Ya, 26 ini juga perlambang gelombang tinggi atau luapan air laut, hati-hati. Kemudian tadi juga elemen tanah. Yang terakhir ini adalah elemen angin atau potensi angin kencang baik di laut maupun di darat. Hati-hati, meskipun tidak hujan tiba-tiba ada angin puting beliung ya. Tidak hujan, tidak ada air tapi anginnya kencang. Itu salah satu poin yang muncul yang Mas Tulus lihat di balik angka 266 2026 dari intuisi segi elemen elemen angin ya. Hal terakhir yang saya baca di balik angka 2662026, satu hal yang juga lumayan kuat di sini. Kecelakaan darat yang disebabkan oleh bukan dicampur tangani lagi, tetapi disebabkan oleh satu-satunya penyebab, yaitu makhluk gaib. Di sini intuisi kecelakaannya lumayan kuat ya teman-teman, dan intuisinya panjang. Intuisinya panjang, intuisinya luas dan besar. Sehingga kalau misalnya ke depan ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di balik ada campur tangan, mungkin kecelakaan di tempat angker ya, mungkin kecelakaannya disebabkan karena titik-titik tertentu. Jadi mungkin saja, tapi sebagian besar kecelakaan tersebut itu akan bisa didominasi oleh makhluk halus atau makhluk gaib. Makanya tips yang paling utama, kemarin sore tiba-tiba Cerondol ngasih tahu ada patok, ada tiang yang sengaja ditanamkan untuk membuat kecelakaan segala macam. Paling aman kalau memang kecelakaan disebabkan oleh bangsa jin, jaga kita supaya tidak didekati oleh jin. Apa yang harus dijaga? Ibadahnya sama jaga kebersihan. Sebetulnya gampang biar jin gak deket sama kita. Kita jadi rajin ibadah, kita rajin bersih-bersih tubuh kita. Insya Allah kita dijauhi dari mereka. Karena mereka suka orang-orang yang jorok, mereka suka dengan sesuatu yang koproh alias berbau amis dan lain sebagainya. Simple ya teman-teman. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus baca di balik intuisi angka 26 Juni 2025. Semoga pembahasan kita hari ini manfaat dan tentunya kalian bisa mengambil intisari dari video-video yang saya tayangkan atau khususnya di video hari ini. Disclaimer, saya nggak pernah membenarkan apa hitungan saya itu pasti terjadi atau benar. Jadi teman-teman silakan ambil sisi baiknya saja. Tidak suka jangan ditonton. Kalau suka silahkan ditonton ya. Kalau tidak suka silahkan di skip. Mau suka sama saya alhamdulillah, tidak suka juga itu urusan Anda dengan keluarga Anda. Makanya simple saja ketika menonton konten. Oke?
Terima kasih banyak ya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Tulus minta maaf. Insya Allah kita ketemu di next video. Mau bahas apa, tulis di kolom komentar yang sudah Mas Tulus sematkan, atau yang sudah Mas Tulus posting, ya, pertanyaannya apa, atau bisa DM di @bigtulus_official ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa juga terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit kendaraan, pengen punya sesuatu yang sudah kalian idam-idamkan. Salah satunya mungkin naik haji, amin. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Yang sedang jual aset, semoga segera terjual. Kalian yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, laris manis dagangannya. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Berapa menit ini? Pantes setelah aku garing. Wes poso hari ini. Syutingku wis ping bola Bali ini sudah 40 menit guys aku nyerocos ya. Oke lah kalau gitu Mas Tulus pamit dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Oke, terima kasih Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.